Halo, perkenalkan nama saya adalah Fatimah Rahmaniah dengan nomor pendidikan mahasiswa 23 200 15 16 018. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Analisis Kesalahan Berbahasa pada Baliho. Di sini ini adalah tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah linguistik lanjutan dan dengan dosen pengampu Ilma Baroroh LC MHUM. Di bagian latar belakang dan tujuan penelitian, yaitu bahasa juga merupakan media bagi setiap manusia untuk menyampaikan ide, pikiran, gagasan, konsep, dan perasaan. Susunan huruf, kata, dan kalimat sangat mempengaruhi makna dalam berbahasa. Penempatan susunan huruf, kata, dan kalimat juga harus tepat sehingga tidak memberikan makna yang menyimpang dari tuturan yang dimaksud. Disadari atau tidak, penggunaan kata seringkali tidak tepat dalam pemakaiannya. Kesalahan penggunaan kalimat pada baliho makanan banyak terjadi. Banyak penjual tidak memperhatikan penggunaan bahasa baku atau ejaan yang disempurnakan dalam menuliskan baliho. Penjual hanya memikirkan kata-kata yang dapat dibaca dan terdengar akrab bagi pelanggan tanpa memperhatikan ejaan yang disempurnakan. Kesalahan berbahasa biasanya ditentukan berdasarkan ukuran keberterimaan. Jika pembelajar bahasa Indonesia membuat kesalahan, maka ukuran yang digunakan adalah apakah kata atau kalimat yang digunakan pembelajar benar atau salah menurut penutur asli bahasa Indonesia. Jika kata atau kalimat yang digunakan pembelajar bahasa tadi salah, dikatakan pembelajar bahasa membuat kesalahan. Ukuran kesalahan dan ketidakkesalahan intrabahasa adalah ukuran kebahasaan. Ukuran kebahasaan meliputi fonologi, yaitu tata bunyi, morfologi, yaitu tata kata, sintaksis, yaitu tata kalimat, dan semantik, yaitu tata makna. Kesalahan yang sering terjadi pada tataran morfologi dapat dilihat dari proses pembubuhan afiks, pemajemukan kata dasar sehingga menjadi arti baru, serta pengulangan kata yang tidak perlu. Sedangkan kesalahan pada tataran sintaksis berhubungan dengan makna yang juga harus disesuaikan serta semantik mengkaji kesalahan dalam kalimat, menurut MISA 2018-219. Objek morfologi saling berhubungan dengan bentuk atau struktur kata dalam suatu bahasa. Dalam proses pembentukan kata dan almorf terkait dengan bidang linguistik struktural, morfologi menjadi hal yang penting. Proses morfologis membentuk kata-kata dengan menghubungkan morfem yang satu dengan morfem yang lainnya sehingga membentuk berupa kata. Kata dasar, bentuk kompleks, frase, kata, dan pokok kata. Atau berupa pokok kata dengan pokok kata. Menurut Imawati Sari dan Kusuma Hastuti 2020-280. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesalahan berbahasa bidang morfologi pada media spanduk atau baliho makanan. Di bagian metode dan data penelitian, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis isi. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kalimat yang mengandung kesalahan berbahasa dalam tataran morfologi pada baliho makanan di foto artikel internet. Sumber data yang digunakan yaitu baliho yang terdapat dalam foto artikel di internet, teknik pengumpulan data menggunakan teknik baca dan catat. Peneliti membaca baliho yang terdapat di iklan foto artikel internet, kemudian mencatat bagian-bagian yang terdapat kesalahan berbahasa dalam tataran morfologi. Teknik analisis data yaitu menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.
Peneliti mereduksi data yang telah dikumpulkan dan disesuaikan dengan data kesalahan berbahasa dalam tataran morfologi. Peneliti menyajikan data menggunakan deskripsi data. Peneliti melakukan penarikan simpulan dari data yang telah dianalisis. Dalam bagian analisis data, yaitu penelitian tentang media luar ruang pada hakikatnya memiliki banyak aspek yang bisa diteliti, seperti kesalahan berbahasa, analisis wacana, dan sebagainya. Akan tetapi, penelitian ini hanya menganalisis tentang kesalahan pemakaian bahasa Indonesia. Aspek kesalahan berbahasa yang dianalisis meliputi kesalahan dalam bidang huruf, tanda baca, singkatan, akronim, dan unsur asing. Ada 5 contoh kesalahan berbahasa pada media luar ruang yang kami analisis. Contoh diambil berdasarkan pada kesalahan dalam penulisan tempat, penulisan kata baku, dan tidak baku, penulisan pada kata ganti, penulisan pada kata depan, dan penulisan pada kata tempat. Bagian temuan dan manfaat yaitu pada penulisan baliho makanan ini terdapat kesalahan dalam penulisan kata baku menjadi tidak baku, yaitu pada penulisan kata baso. Alternatif pembenaran pada penulisan tersebut adalah bakso. Dengan keterangan bahwa kata baso adalah bentuk kata tidak baku dari bakso, sehingga penulisan yang benar adalah bakso. Kesalahan yang kedua adalah kata telur. Yang dimaksud dalam penulisan ini merupakan telur, yaitu benda bercangkang yang mengandung zat hidup bakal anak yang dihasilkan oleh unggas seperti ayam, itik, burung, dan sebagainya. Biasanya dimakan dengan menggunakan dengan direbus, diceplok, didadar, dan sebagainya. Namun penulisannya memiliki kesalahan karena yang tertulis pada baliho tersebut adalah telur. Kata telur sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI memiliki arti tidak dapat mengucapkan kata-kata dengan lafal yang betul seperti kurang diucapkan ulang. Kesalahan ketiga adalah penulisan geprek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata geprek berarti tiruan bunyi galah dipukulkan ke kelompok dahan dan daun dengan keras. Menurut saya, kata yang tepat untuk mewakili ayam yang berbentuk pipih ini lebih mengarah ke penyek. Karena kata penyek dalam KBBI merupakan sesuatu yang berbentuk pipih karena terimpit atau sebagainya. Berdasarkan data yang ditemukan dan dianalisis, dapat disimpulkan bahwa tulisan pada baliho makanan masih sering dijumpai kesalahan berbahasa dalam tataran morfologi. Berkaitan dengan penulisan kata, penelitian ini meneliti 5 data yang berkaitan dengan kesalahan kata baku dan tidak baku. Singkatan kata, penulisan huruf. Penelitian ini juga banyak dijumpai pemilihan kata yang tidak tepat sehingga menimbulkan makna yang berbeda. Kesalahan penulisannya seperti bakso yang ditulis baso, telur yang ditulis telur, penyet yang ditulis geprek, coklat yang ditulis coklat, durian yang ditulis duren. Di bagian temuan dan manfaat, yaitu berupa hasil penelitian yang telah saya unggah dalam bentuk jurnal. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.